Halo, hai, kembali lagi bersama saya Andika Prasika. Di sini masih membahas mengenai komunikasi. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai monopolism atau memonopoli percakapan. Mau tahu apa yang akan saya bahas? Silahkan tonton video ini sampai habis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi monopolism atau memonopoli percakapan. Julia DeWitt dalam bukunya yang berjudul Interpersonal Communication, Everyday Encounters menyebutkan dan menjelaskan definisi monopolism atau monopoli percakapan. Dia menjelaskan bahwasanya monopolism adalah sebuah tindakan atau perilaku dalam ranah komunikasi yang memfokuskan pada diri kita sendiri daripada mendengarkan orang lain. Ada dua tipe dalam monopolism atau monopoli percakapan. Yang pertama adalah mengalihkan atau memusatkan pembicaraan kepada diri kita sendiri, dan yang kedua adalah interupsi atau menyela di tengah percakapan orang lain untuk mengalihkan perhatian kepada diri kita sendiri. Yang kedua, saya akan mencontohkan mengenai monopolism atau monopoli percakapan. Di sini saya akan berikan dua contoh mengenai monopolism. Yang pertama adalah saya dan Charles. Suatu ketika kita bertemu di suatu taman. Charles menceritakan pengalamannya setelah menempuh pendidikan di Amerika. Alih-alih mendengarkan, saya menyela pembicaraannya dan memotong di tengah perjalanan pembicaraan dan malah memfokuskan kepada diri saya sendiri dengan menceritakan perjuangan pendidikan saya. Dan yang kedua adalah dua anak kecil yang bernama Robert dan Jennifer. Suatu ketika mereka sedang asik bermain, si Robert menceritakan ketidaksukaannya kepada Nelson. Belum selesai Robert menceritakan alasan kenapa tidak menyukai Nelson, si Jennifer malah memotong pembicaraan Robert dengan menceritakan pengalaman pribadinya yang sering kehilangan barangnya akibat dicuri oleh temannya. Di sini yang terakhir saya akan memberikan sebuah tips agar kita tidak terbiasa dengan sikap monopolism atau memonopoli percakapan. Saya memberikan tips dengan menanamkan sebuah prinsip, life a lesson, life is a million lesson. Hidup adalah pelajaran dan hidup memiliki sejuta pelajaran. Monopolism merupakan tindakan yang tidak baik karena tidak akan terjadi timbal balik komunikasi antara kita dengan orang lain. Ketika kita melakukan monopolism, maka otomatis kita tidak memperoleh pengalaman atau pengetahuan dari orang lain. Padahal kita dengan mereka jelas sama pengalaman dan pengetahuannya. Maka dari itu, tanamkan sekali lagi, life is a lesson, life has a million lessons. Hidup adalah pelajaran, hidup memiliki sejuta pelajaran.